Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asyarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib di Masjid As-Sahabah radhiyallahu taala anhum ajmain di Pematang Rebah Rengat, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur kepada Allah dapat dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita pada setiap Senin malam Selasa pekan keempat, bertepatan pada malam hari ini 24 Juni 2024, 18 Zulhijjah 1445 Hijriah. Kita akan melanjutkan bahasan kita di dalam kitab Fadlul Islam, kemuliaan, keutamaan agama Islam, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada pada bab yang kedua, yaitu ad-dukhul fil Islam. Setelah kita mengetahui keutamaan agama Islam, maka kita dituntut untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan penjelasan terakhir dari apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu penjelasan yang ada diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari dari jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini sudah kita bacakan dan kita akan menyambung syarah yang telah kita hentikan pada pertemuan bulan yang lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nasi ilallah salasatun. Manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 kelompok. Yang pertama, mulhidun fil haram, orang yang membuat kerusakan di tanah haram. Dan masuk di haram di sini adalah terutama adalah yang tempat yang terbaik, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Ada Masjidil Haram, ada Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan juga bisa maknanya adalah tanah haram adalah tanah haram Madinah, tetapi bahasan hadis ini lebih condong kepada tanah haram Mekkah. Karena tanah haram itu ada 2 di dunia ini, al-haramul makki wal haramul madani.
tanah haram yang ada di Mekah dan tanah haram yang ada di Madinah. Ada sebagian orang atau sebagian penceramah dalam bahasa Arab mengatakan bahwa Masjidil Aqsa atau Palestina itu adalah tanah haram yang ketiga, maka pendapat ini salah. Tidak terkelompok dikatakan tanah haram. Dia memiliki keutamaan karena ada Masjidil Aqsa. Dan dia memiliki keutamaan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk negeri Syam. Kita pernah menyampaikan di dunia ini ada tempat-tempat yang direkomendasi atau dipuji oleh Rasulullah SAW adalah tempat yang terbaik. Ka'bah, di situ Masjidil Haram itu dia adalah Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Masjid Nabawi karena di sana yaitu kota Nabi Al-Madinah Nabawiyah. Kemudian ada negeri Yaman, disebutkan juga keutamaannya negeri Yaman. Kemudian Syam itu Palestina, kalau sekarang Palestina, Yordania, Lebanon, masuk Syam itu sendiri, ya, Damaskus, Syria. Ini adalah yang dikatakan oleh Nabi Syam di zaman beliau. Dan ini tempat-tempat yang utama. Tapi kalau dikatakan tanah haram hanya dua, haram Mekah dan Madinah. Dan Palestina tidak termasuk tanah haram. Dan ini ada dikritik oleh para ulama, sebagian penceramah berbahasa Arab dikatakan salisul haramain, yang ketiga dari tanah dua haram yang sebelumnya. Ini salah. Ya, ini sebagai pengetahuan bagi kita semua. Kemudian telah kita sebutkan di sini mulhidun fil haram, membuat kerusakan di tanah haram. Kerusakan di sini ada dua. Kerusakan yang terparah tentunya adalah berkaitan dengan agama. Maka jangan sekali-kali kita membuat kerusakan di tanah haram, apalagi di Masjidil Haram. Di situ ada Ka'bah, berupa perbuatan-perbuatan dosa. Ya, berupa perbuatan dosa. Kita melakukan kesyirikan. Masih ada orang yang pergi umroh, pergi haji, ngalap berkah batu di Ka'bah. Gosok-gosok baju, badan, cium-cium batu. Padahal satu-satunya batu yang boleh dicium hanya Hajar Aswad. Kalau mereka meyakini membawa kebaikan, syirik. Ini di Ka'bah sendiri, di depan tempat yang paling mulia di tanah suci. Ya, bagaimana kaum muslimin masih melakukan kesyirikan? Kita pernah sampaikan dulu juga, bahkan kenapa rahasianya, kalau antum bertanya kenapa rahasianya baju Ka'bah itu, kiswah Ka'bah itu kalau ditutup itu sampai ke bawah, kenapa dilipat ke atas? Karena sudah banyak kasus orang bawa gunting kiswah Ka'bah bawa pulang jadi jimat, jadi ngalap berkah. Ya, bahkan kita pernah juga mendapatkan air cucuran hujan yang di mizab itu adalah yang terbuat dari emas murni. Ya, kalau kita lihat di Ka'bah, kalau hujan lebat itu kan di atasnya tertampung itu, kemudian keluar menyucur air dari mizab itu, dan orang juga ngalap berkah juga, cuci serban, cuci baju, segala macam. Air hujan berkah, tapi untuk menumbuhkan tanaman. Dan kita juga mendapatkan keberkahan dari air hujan adalah yang langsung turun. Makanya ada satu video Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau sudah meninggal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pernah bertemu dengan beliau 3 kali ketika masih di Madinah, dan pernah juga langsung ke tempat beliau di Qasim. Itu beliau kalau hujan itu beliau lari keluar mandi basah-basah, karena di dalam Al-Quran dikatakan hujan itu air yang berkah. Ini menunjukkan adanya keberkahan. Jadi sesuatu yang berkah itu boleh kita ambil keberkahannya kalau seandainya ada dalil.
Pertama sekali dari Al-Quran, kemudian dari sunnah Nabi. Di antaranya juga air yang berkah adalah air Zam-Zam. Ya, selain dari air Zam-Zam tidak ada keberkahan, apalagi air yang dipegang oleh Pak Kiai, diembus-embus, bawa pulang. Tidak berkah, walaupun dia keturunan Nabi sekalipun. Yang ada berkahnya itu kalau Nabi minum, bekas air minum itu cerebut sahabat. Itu dari mulut Nabi, bukan dari mulut keturunan Nabi, nggak ada. Sampai hari kiamat orang ngaku keturunan Nabi, nggak ada berkah air minumnya, hanya khusus untuk Nabi. Ini perlu kita pahami, jangan ya terlalu ya melampaui batas kita dalam memahami mengambil berkah. Yang boleh hanya Nabi SAW, itu pun jasad Nabi, bukan pakaian Nabi, bukan peci Nabi, bukan serban Nabi, bukan pedang Nabi, tidak ada keberkahan. Tapi sekarang orang ngaku keturunan Nabi, bajunya dijual, serbannya dijual 10 juta, 50 juta, bodoh. Nggak ada keberkahan di situ. Ya, agama kita ini masuk akal, tapi jangan akal kita tertutupi dengan kita terlalu melampaui batas dalam memahami agama. Salah. Sama dengan Masjidil Haram, sama dengan Ka'bah. Apakah pintu-pintu Ka'bah atau misalnya dinding-dinding Masjidil Haram yang begitu banyak, ada pintu ini, pintu ini, pintu ini, ada keberkahan? Tidak. Sama dengan pintu masjid kita. Begitu juga di Masjid Nabawi. Apakah pintu Masjid Nabawi yang paling depan itu babu salam berkah sehingga kita lap-lap baju kita, anduk kita, kemudian kita simpan, kemudian menjadi ya keramat? Tidak ada keberkahan. Ya, maka ini harus kita pahami dengan baik. Kalau kita melakukan di tanah suci haram, maka dosanya lebih besar. Dan termasuk manusia yang dibenci oleh Allah, mulhidun fil haram, melakukan perbuatan dosa besar di tanah haram atau secara khusus di Masjidil Haram berkaitan dengan amalan agama. Jangan melakukan bid'ah di dalam pelaksanaan umroh, di dalam pelaksanaan haji. Nah, ini termasuk dosa besar. Makanya kita wajib menuntut ilmu, wajib duduk di majelis ilmu, ngaji. Ya, ngaji itu bukan dikatakan ngaji ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ini ngaji baca Quran. Itu penting. Ya, kita menyampaikan pada pertemuan bulan yang lalu, penting kita untuk belajar tajwid, penting kita untuk belajar tahsin. Tetapi mohon maaf saya mengatakan jangan berlebih-lebihan juga. Karena banyak nasihat para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin, seorang kibar ulama sekarang ini, beliau ada halaqahnya di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan ada fenomena terbaru, orang belajar tahsin terlalu melampaui batas. Ya, kalau salah sedikit aja makhrajnya, salah. Jangan terlalu berlebihan. Ya, kho cukup kho, jangan kho. Ngapain antum melampaui batas belajar tahsin seperti itu? Ya. Tidak perlu dipersulit orang belajar agama, belajar Al-Quran. Kemampuannya segitu ya sudah. Bahkan beliau menegur, saya dengar ceramahnya, bahkan beliau menegur, tidak benar kalau ada orang yang terus dipaksa. Belajar Al-Fatihahnya benarnya sampai 6 bulan, 3 bulan, ini nggak benar. Ya, kita silakan perbaiki bacaan Al-Fatihah kita dan yang lain dalam tahsin, tetapi jangan berlebihan. Nih nasihat kepada para guru tahsin, tidak boleh terlalu melampaui batas. Masya Allah kita mendapatkan kalau di Masjid Nabawi itu banyak guru-guru Al-Quran, bahkan ada yang 30 juz, ada yang bersanad. Nggak ada seperti kita terlalu melampaui batas dalam menekan murid belajar makhraj. Ini harus hati-hati kita. Ya, ngaji
Dalam arti juga baca Al-Quran, tapi jangan lupa juga menuntut ilmu. Ya, jangan lupa menuntut ilmu. Kalau kita baca hadis Nabi SAW, seandainya ada misalnya orang masuk Masjid Nabawi, ada orang yang baca Al-Quran, terus baca Al-Quran, terus baca Al-Quran, bahkan bacaannya bagus. Kemudian ada dari sisi lain, ada orang dari maghrib sampai isya duduk di halaqah ilmu di Masjid Nabawi. Ada kajian tafsir, tauhid, ada hadis. Ya, mana yang terbaik? Yang terbaik adalah yang duduk di majelis ilmu mendengarkan kajian, bukan baca Quran. Makanya saya kadang-kadang di beberapa masjid saya ngisi kajian, apalagi ikhwan kita yang sudah ngaji, saya lagi ngisi kajian, ada baca Quran, saya tegur langsung. Ini ada majlis yang lebih mulia, antum harus dengar. Hentikan bacaan Al-Quran. Memperdalam ilmu agama itu lebih penting dari, kalau kita katakan mendalami apa yang terkandung di dalam Al-Quran lebih penting dari belajar tajwid. Fenomena ini di mana-mana, bukan hanya di tempat kita ini, bahkan saya mengatakan di Pekanbaru juga. Banyak kawan-kawan yang rajin belajar tahsin, tajwid, bahkan mungkin sudah dapat sertifikasi, sudah jadi guru, jam terbang tinggi, kalah pula jam terbang kita ngisi kajian. Ya, tidak mau lagi duduk di majelis ilmu, nggak ada hadir kajian seperti ini, nggak ada lagi. Salah kalau kita hanya memfokuskan bacaan Al-Quran, tapi kita tidak duduk di majelis ilmu. Antum harus pahami apa yang dimaksud dengan hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bukan membaca saja, tetapi mendalami isi yang terkandung di dalamnya. Itu yang tepat makna hadis itu. Ya, itu yang tepat. Apalagi antum baca dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Allah memuji orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, termasuk Al-Quran. Kemudian mereka yatlunahu, membacanya haqqa tilawatihi, sebenar-benar bacaan. Baca tafsir para ulama, baca tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, baca penjelasan para ulama. Syekh Abdul Razak diantaranya memberikan penekanan dalam satu kitab tulisan beliau mengatakan haqqut tilawah, sebenar-benar bacaan itu bukan membaca Al-Quran tajwid lurus bagus, bukan itu saja, tapi harus membaca kemudian mentadaburi makna yang di dalamnya. Berarti kita belajar tafsir, berarti kita belajar Al-Quran. Kita belajar tauhid, ada ayat Al-Quran, itu belajar tafsir juga namanya, mendalami Al-Quran. Kita belajar hadis, nanti pengamalan yang ada dalam Al-Quran, bagaimana misalnya sifat salat Nabi, kan Allah memerintahkan aqimus shalah, berarti kita juga mendalami apa yang ada di dalam Al-Quran. Setelah itu baru kita amalkan. Setelah itu kalau antum sanggup, disampaikan. Itu namanya haqqut tilawah. Jangan dipahami hanya baca Quran saja. Ya. Karena kita mengetahui di zaman Nabi SAW ada yang Nabi mengatakan akan keluar dari orang ini keturunannya, dia adalah khawarij, pemberontak, bahkan mengkafirkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang sudah keluar di zaman Utsman. Dan semakin besar punya pemimpin sendiri, di zaman Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, dia tidak akui, bahkan dikatakannya kafir. Dia buat negeri sendiri, negara sendiri, ada pemimpinnya, ada khalifahnya di atas gunung. Ini orang Khawarij ini, induknya pertama sekali datang ketika Nabi SAW membagikan harta warisan. Dia mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad, berbuat adillah kamu. Maksudnya apa? Dia merasa tidak adil dibagi oleh Nabi Muhammad harta rampasan perang. Rasulullah SAW marah mengatakan, kalau saya tidak berbuat adil, maka tidak akan mungkin ada orang yang bisa berbuat adil. Karena Nabi yang paling bertakwa.
Kalau saya tidak berbuat adil, gimana orang yang selain dari saya? Kenapa timbulnya kelompok sesat ini? Karena hanya mendalami bacaan Al-Quran, tidak mendalami isinya. Itu dia intinya. Ini wanti-wanti untuk kita semua. Hati-hati, jangan hanya mendalami bacaan Al-Quran tapi tidak mendalami isinya. Antum bisa jadi khawarij. Ciri-ciri mungkin sama, Masya Allah berjenggot, Masya Allah ini pakaiin sunnah segala macam, tapi belum tentu hatinya sama, ilmunya sama. Ya, sampai Nabi SAW mengatakan mereka hanya membaca Al-Quran yang sampai hanya ke tenggorokan, keluar suara sampai sini aja, tertutup, tidak sampai masuk ke dalam hati. Orang yang masuk sampai ke dalam hati baca Al-Quran, itulah dia dapat hidayah. Khawarij tidak. Mereka bahkan hafiz Al-Quran. Jangan main-main antum. Bukan hanya belajar tajwid saja, pandai saja, makhraj bagus, hafiz Quran, tapi sesat kata Nabi. Kenapa? Tidak belajar agama, tidak duduk di majelis ilmu, malas, hanya mengandalkan bacaan Al-Quran saja, salah. Kajian saya di Pekanbaru selalu saya kritik ini sebagian kawan-kawan yang terlalu semangat tahsin tapi nggak mau ngaji. Bahkan seperti tadi, dulu murid kita nggak ngerti baca Al-Quran, apalagi bahasa Arab, Masya Allah ikut tahapan belajar tahsin, jadi guru, jam terbang tinggi, nggak mau belajar lagi, nggak mau duduk lagi. Semua orang sudah panggil apa? Dia ustad di mana-mana dia panggil, padahal cuma pandai ngajar Quran saja. Ini akhirnya fenomena ini kalau tidak diberikan nasihat, akhirnya orang hanya mementingkan bacaan saja. Itu yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Sebenarnya ungkapan ini sudah banyak dijelaskan oleh para ulama terdahulu, di antaranya Imam Tabi'in, yaitu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya, kalau tidak salah sahabat juga mengatakan, kalau kami dahulu belajar Al-Quran, kami mengamalkannya. Tetapi di zaman sekarang orang membaguskan bacaan Al-Quran, tidak ada pengamalannya. Itu sudah terjadi di zaman para ulama salaf terdahulu. Jadi peringatan untuk kita. Ya, Al-Quran hanya tinggal ucapan, pengamalan nggak ada. Ini salah. Kita tidak akan mungkin mengamalkan Al-Quran kecuali duduk di majelis ilmu, hadir di kajian. Kembali kita mengatakan mulhidun fil haram, melakukan sesuatu yang merusak di tanah haram, melakukan perbuatan syirik, bid'ah, termasuk melakukan perbuatan dosa besar, membunuh tidak boleh di tanah suci haram, membunuh tidak boleh apalagi di dalam Masjidil Haram. Ini namanya mulhidun fil haram. Dan telah kita jelaskan pada penjelasan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Artinya adalah melakukan perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi. Dia sudah masuk Islam, dia sudah dikatakan seorang muslim dan muslimah, tetapi dia tidak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, tetapi masih mencari sunnah jahiliyah. Ya, mencari apa? Sunnah jahiliyah. Kalau kita dengarkan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, di dalam syarahnya ini beliau mengatakan, yaitu falladhi ya'ti bi'adatil jahiliyah wa yaj'aluha minal Islam, yaitu orang-orang yang dia mendatangkan
amalan-amalan, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dan menyandarkan dan menjadikan ini adalah Islam. Padahal Islam berlepas diri dari apa yang mereka amalkan. Tidak dari Allah, tidak dari Rasul, tidak dari Islam. Tetapi mereka mengatakan Islam, Islam, ini amalan Islam, ini lakukan, ini Islam. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, dan ini termasuk manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini bukan orang kafir, ini orang Islam. Orang yang sudah berada di dalam Islam, mungkin juga mereka adalah orang yang ahli ibadah, semangat dalam beribadah, tetapi mendatangkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dan menjadikannya masuk ke dalam Islam. Apa yang dimaksud dengan jahiliyah? Ma qoblal Islam, yaitu apa yang datang sebelum Islam, sebelum datangnya Rasulullah SAW, sebelum dilahirkannya, sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun. Sebelum itu namanya amalan-amalan itu semuanya jahiliyah. Apalagi sebelum lahir nabi. Dan saya pernah menyampaikan, kalau dikatakan ahlul jahiliyah itu ada 3 kelompok. Ahlul jahiliyah pertama sekali al-Yahud, orang Yahudi, sudah ada di zaman Nabi, sudah ada di Madinah. Kemudian yang kedua ahlul jahiliyah Nasara, orang Nasrani, sudah ada juga di Madinah. Mereka ahlul kitab, nih 2 ahlul kitab. Amalan-amalan mereka dikatakan oleh Rasulullah, mereka itu melakukan amalan jahiliyah. Kemudian yang ketiga musyrikin Arab, orang-orang musyrik dari orang Arab. Mereka tidak beragama Yahudi, tidak beragama Nasrani, tetapi beragama kaum musyrikin. Ya, kakek Nabi Abdul Muthalib itu musyrik, agamanya agama jahiliyah. Paman Nabi Abu Thalib, di situ ada juga Abu Jahal dan yang lain-lainnya. Ya, dan amalan-amalan mereka ini, 3 kelompok ini melakukan amalan-amalan yang menyimpang dari aturan Allah. Makanya Nabi SAW diutus untuk memberantas amalan jahiliyah ini, supaya tidak ada lagi di tanah suci Mekah, tidak ada lagi di Madinah, tidak ada lagi di bumi Allah, tidak ada lagi di Jaziratul Arab. Makanya dikatakan dimaksud dengan jahiliyah adalah sebelum datangnya Islam. Dan amalan-amalan jahiliyah ini sebagaimana yang pernah saya sampaikan, saya ngisi kajian di Masjid Abu Bakar di Air Molek, kemudian ada di Masjid Umar di Pekanbaru di tempat tinggal saya. Saya bahas juga karangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nama kitabnya Masailil Jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang lebih kurang 128 poin. Saya di satu majelis baru menyelesaikan 43 poin. Itu sudah berjalan setahun. Ya, jadi banyak perkara yang perlu kita ketahui dari amalan jahiliyah, supaya kita tidak memasukkan amalan jahiliyah itu kita jadikan ini Islam. Nggak boleh, ini namanya kita mengambil ajaran dari luar, kita masukkan ke dalam Islam, kita kasih stempel Islam. Salah. Ini bukan ajaran Allah, bukan ajaran Rasul. Ini yang dimaksud dengan perkara yang kedua atau kelompok yang kedua yang sangat dibenci oleh Allah manusianya adalah mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Perhatikan sarah yang agak panjang, penjelasan dari Syekh Saleh Ali Syekh dalam sarahnya mensarahkan kitab ini, ya, Fadlul Islam, dan mensarahkan hadis ini. Beliau mengatakan contohnya dari hadis ini adalah anna kullal muhdatsat allati uhditsat fid din. Dia adalah contohnya adalah seluruh perkara yang baru yang tidak ada di zaman Nabi dan disandarkan kepada Islam, bahkan dicap itu adalah ajaran Islam.
Ya, yang menyelisih manhaj Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisih cara beragamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisih tariqatus sahabati, yang menyelisih jalannya para sahabat, maka ini namanya jalan-jalan jahiliyah. Maka hati-hati kita dalam beragama. Jangan membuat perkara yang baru di dalam agama. Kita masuk dalam hadis ini, Allah paling membenci manusia ini. Dia telah menyelisihi agamanya Rasulullah, agamanya para sahabat. Makanya dikatakan kelompok yang paling selamat itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah apa? Yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Al-Jamaah yang mengikuti jamaah para sahabat. Itulah yang dikatakan as-salafus saleh. Salaf, pengikut manhaj salaf as-saleh yang baik, mereka adalah para sahabat yang terdepan, dan tentunya gurunya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita katakan bahwa salaf itu bukan kelompok baru. Kata-kata salaf itu bukan baru, sudah ada di zaman Nabi, sudah ada dalam kitab-kitab para ulama istilah salaf itu. Jadi bukan ajaran baru. Mereka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka berpegang teguh kepada manhaj yang telah dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Itulah manhaj salaf. Orang yang bermanhaj salaf, insya Allah dia tidak akan melakukan perbuatan yang baru dalam agama karena dia takut. Karena agama ini sudah baku, tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Sudah ada di zaman Nabi, sudah sempurna. Ngapa lagi ditambah, apalagi dikurang? Enggak perlu. Ikuti saja yang ada dari Nabi, titik, cukup. Yang diamalkan oleh para sahabat, itulah yang dikatakan ajaran Islam. Tetapi kalau keluar dari jalur ini, masuk dalam hadis ini, dia mencari di dalam Islam tapi bukan sunnah Nabi, bukan contoh para sahabat, tapi jahiliyah yang menyelisihi mereka. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Sungguh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini akan terjadi. Ini adalah mukjizat. Karena kalau Nabi SAW mengatakan pasti akan terjadi, maka itu pasti terjadi. Sungguh kalian, maksudnya siapa? Ini umat Islam. Nabi SAW mewanti-wanti, hati-hati wahai umat Islam yang mengaku muslim, muslimah. Sungguh kalian akan mengikuti cara-cara orang yang sebelum kalian. Sebelum datang Islam berarti apa? Jahiliyah. Di situ amalannya dari mana? Yahudi. Dari mana lagi? Nasrani. Dari mana lagi? Musyrikin Arab. Kalian akan mengikuti mereka, kata Nabi SAW, cara beragama mereka, lalu kalian masukkan bagian dari Islam. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahkan dikasih stempel resmi, ini Islam. Padahal itu ajaran dari luar Islam. Kalian akan mengikuti, kata Nabi SAW, sejengkal demi sejengkal. Kalian ikuti terus. Sehasta demi sehasta. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis yang disambung, bahkan kalau seandainya ajaran ini kalian saking semangatnya kalian mencarinya, kalian ingin ambil ajaran ini, masuk dia ke dalam lubang dop. Dop itu sebesar ini lubangnya di padang pasir. Tergantung besarnya, mirip biawak. Saya sudah pernah makan dop ketika dulu di Madinah, ketika di fakultas, ketika belajar di Madinah. Rasa daging ikan kalau dimasak. Dop, tapi dia bukan biawak. Kecil, lubangnya itu di padang pasir. Dia kalau buat lubang itu, misalnya dibuat di sini, bisa tembusnya ke jalan raya. Kalau mencarinya, disemprot aja dengan air, dia keluar, tinggu aja di lubang. Ya, atau kita pandai buat, atau dulu seorang ustadz dari Indonesia yang penasaran mau nangkap dop itu, karena dia pandai
pernah dia praktekkan dulu di Indonesia, nangkap burung. Kayu itu, kasih tali, ada jeratnya. Kalau dimakan kan tersangkut. Tuh, dapat dopnya, agak dapat 3 ekor. Nyangkut gini-gini deh. Tangkap, masak, makan, rasa daging ikan. Dop ini luar biasa, itu lubangnya dalam. Sampai Nabi SAW membayangkan kalau begitulah keadaan kaum muslimin yang terus semangat mencari ajaran selain Islam. Ya, bahkan kalau sampai masuk ke lubang dop pun mereka akan masuk, kata Nabi SAW. Kaum muslimin ini mengikuti mereka. Nggak peduli sempit atau apa, pokoknya dipaksa terus. Pokoknya dapat. Begitulah gambaran yang dikatakan oleh Nabi SAW, keadaan umat Islam sampai sekarang seperti ini. Orang bukan mencari sunnah Nabi, tapi mencari selain sunnah Nabi. Ini masuk dalam hadis ini. Mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Hati-hati kita. Saya selalu mengatakan, demi Allah, kalau kita belajar betul, belajar hadis, belajar tafsir, dan kita kembali rujukan kepada Al-Quran dan Sunnah, amalan para sahabat, banyak sekali amalan Islam ini, bahkan mungkin nggak sanggup kita amalkan. Yang sudah ada saja, yang sudah tersedia saja, nggak sanggup kita amalkan. Kok kita cari yang lain? Yang ada saja antum nggak akan sanggup mengamalkannya. Saking banyaknya ibadah itu yang sesuai dengan sunnah Nabi banyak. Tapi kenapa orang malah mencari yang di luar? Kan di mana akal kita taruh? Yang ada saja nggak sanggup, udah tuh cari pula di luar yang tidak ada contoh dari Nabi. Inilah keadaan yang kita dapatkan sekarang. Keadaan umat Islam menyedihkan. Salah satunya penyebabnya apa? Tidak duduk di majelis ilmu. Majelis ilmu yang mana? Majelis ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena kajian di dunia ini banyak, kajian di negeri kita banyak, kajian di daerah kita banyak. Tapi kita bukan mengklaim benar, tapi kita mendapatkan banyaknya yang tidak ada dalil, tidak sesuai dengan Sunnah. Ustadznya mengajak kepada amalan tidak ada sunnahnya. Menggiring masyarakat untuk mengamalkan tidak ada contoh dari Nabi. Ini masuk dalam hadis ini. Mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Yang pernah saya sampaikan, antum kalau ikuti kajian Anda dari awal, kalau masih ingat, kalau apalagi punya catatan pasti ingat. Para ulama mengatakan ketika kita mengamalkan sunnah Nabi, sesuai ibadah kita dengan sunnah Nabi, maka bid'ah akan mati. Satu sunnah Nabi kita amalkan, satu bid'ah mati. 10 kita amalkan, 10 bid'ah mati. 1000 kita amalkan sunnah, 1000 bid'ah mati. Tetapi kalau kita mengamalkan bid'ah, 1 sunnah mati 1. 10 kita amalkan amalan yang tidak ada contoh dari Nabi, berarti 10 sunnah Nabi mati. Begitu seterusnya. Akan kebalikannya, tidak bisa bersatu. Kenapa orang misalnya imam setelah sholat zikirnya goyang-goyang, baca la ilaha illallahnya? Ada di zaman Nabi? Nggak ada. Ada dipraktekkan oleh Nabi? Tidak ada. Berarti sudah mati sunnah Nabi. Dia melakukan bid'ah. Itulah yang dikatakan orang mencari di dalam Islam tetapi tidak ada contoh dari Nabi. Ya. Dan ini harus kita jelaskan, harus kita sampaikan karena ini perkara yang penting. Kalau jam saya 2 menit lagi, nggak tahu. Berapa menit? Jam berapa masuk azan? Saya kan? Ini jam aplikasi jam dunia ini. Masuk di ini. Ada tulisannya, Kecamatan Rengat Barat. 2 menit lagi. Kita lanjutkan. Jadi di sini Syekh Saleh Ali Syekh memberikan penjelasan kepada kita. Hati-hati dengan amalan yang kita menyandarkan itu menyandarkan kepada Islam tetapi bukan dari Islam. Kita menyandarkan sunnah ini adalah sunnah Nabi, ternyata bukan sunnah Nabi. Ya, apalagi ada orang-orang yang mengaku keturunan Nabi mengatakan ini amalan Nabi.
Seharusnya dia malu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia katakan kakek dia. Ternyata amalannya banyak menyelisihi kakeknya sendiri, banyak menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang kita sayangkan, kaum muslimin belajar Islam, mengamalkan Islam, tapi diamalkan sunnah jahiliyah yang tidak ada di dalam sunnah Nabi. Sudah jelas adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara bid'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah SAW untuk menyampaikan syariat Allah. Kemudian Rasulullah sudah meninggal. Tiba-tiba kita tidak mengikuti sunnah Nabi. Ya tentulah Allah benci kepada kita. Karena kita meninggalkan apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nabi, sampaikan, kata Allah, disampaikan oleh Nabi. Sudah sampai ajaran sunnah itu kepada Nabi. Tiba-tiba kita mengamalkan selain sunnah Nabi. Wajar kalau Allah sangat benci kepada kita. Masuk dalam hadis ini, abghadun nas adalah manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah masuk waktu salat, kita dengarkan azan terlebih dahulu, nanti kita tambah sedikit penjelasan syarahnya. Wallahu taala alam bissawab. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Asyhadu La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa La haula wala Allahu Akbar. La ilaha
La ilaha illallah. Raditu billahi rabbil alamin. Allahumma rabb hadzal amri wassalatu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kelompok manusia yang disebutkan di dalam hadis ini yang paling dibenci oleh Allah, yang menjadi pelajaran bagi kita semua ketika mendengarkan hadis ini dan menjelaskan syarah dari para sahabat, dari para ulama tentang hadis ini, bahwa kita wajib berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan wajib kita meninggalkan sesuatu yang tidak ada sunnah dari Nabi dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Yang lebih dikenal dengan istilah itu dari Nabi sendiri. Nabi SAW mengatakan muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, yang baru dalam agama itu namanya perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang bid'ah itu sesat. Bukan saya yang mengatakannya, bukan ustadz fulan, bukan ulama fulan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bid'ah itu sesat. Dan yang sesat itu tempatnya di mana? Ya di neraka. Jadi jangan disalahpahami kaum muslimin dan muslimat yang mungkin yang mendengar kajian kita. Jangan disalahpahami bahwa kita mengatakan dalam kajian kita manusia kaum muslimin selain yang ikut kajian kita sesat neraka. Tidak. Tetapi kita memberikan kaidah umum dalam memahami agama ini. Kalau Anda ingin selamat di jalan yang lurus, masuk surga, ikuti sunnah Nabi. Jangan buat perkara yang baru. Nabi telah memperingatkan perkara yang baru itu bid'ah. Bid'ah itu sesat neraka tempatnya. Berarti Anda tinggal memilih sendiri. Baca hadis ini dan pilih sendiri Anda mau di mana. Saya tidak mengatakan saya sudah dijamin masuk surga. Kita yang ngaji di sini, yang lain di luar banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah, berarti dijamin masuk neraka, tidak. Tapi Nabi mewanti-wanti, Anda ingin jalan yang lurus, siratal mustaqim, sunnah Nabi ada, ikuti lurus, jangan bengkok kanan kiri, di ujungnya ada surga. Kalau tidak ikut sunnah Nabi namanya amalan bid'ah, kiri kanan banyak, bid'ah itu sangat banyak sekali, kelompok-kelompok bid'ah itu banyak. Tidak akan sampai ke ujungnya surga, tapi pintu neraka ada menunggu. Ini yang harus kita tanamkan terus. Kita belajar Islam itu ingin supaya lurus, jalan lurus masuk surga. Jangan jalan kiri kanan yang bengkok-bengkok masuk neraka. Maka oleh sebab itu wahai kaum muslimin, ini harus kita betul-betul perhatikan. Dan orang yang dikatakan bodoh adalah orang yang tidak berilmu. Sudah jelas bodoh lawannya ilmu. Jahiliyah itu kan dari kata-kata al-jahlu, al-jahiliyah. Berarti orang jahiliyah ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Saleh Ali Syekh. Beliau mengatakan setiap orang yang menyelisih Rasul di zaman mana saja sampai hari kiamat, menyelisih Nabi SAW dalam ibadah, mereka termasuk dalam jahiliyah. Dan ini hadis ini yang kita bahas, ya, harus kita hati-hati. Maka belajar agama yang benar, belajar agama yang lurus, sumbernya jelas dari Al-Quran, belajar tafsirnya dari ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sudah ada kitab tafsir itu, tidak perlu lagi buat kitab tafsir yang baru, tulis lagi yang baru. Sudah ada tafsir Imam Ibnu Katsir, ada
At-Tabari ada, Al-Qurtubi ada, Adwaul Bayan ada, Tafsir Sa'di ada. Ini berjilid-jilid, itu nggak selesai, mungkin umur kita aja nggak cukup belajar. Bagaimana kita mencari tafsir yang lain? Belajar hadis, sunnah Nabi, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada kitab-kitab hadis yang singkat, hadis Riyadus Shalihin, Imam Nawawi, belajar supaya kita tahu sunnah Nabi itu seperti apa. Bagaimana cara salat Nabi, bagaimana cara puasa Nabi, bagaimana cara haji Nabi, umroh Nabi. Ya. Semuanya sudah ada. Jadi ini harus dipahami oleh setiap kaum muslimin supaya kita tidak terjatuh kepada perkara yang dikatakan sunnah jahiliyah. Ya, sebagaimana diberikan peringatan oleh Nabi di dalam hadis ini. Kita masuk potongan hadis yang ketiga. Kita selesaikan penjelasannya karena pada bulan yang lalu juga nggak selesai. Kita masuk kelompok yang ketiga, abghadun nas ilallah, manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga adalah mutallibu damim ra'in bighairi haqqin liyuhri qadamah. Orang-orang yang mudah, orang-orang yang suka membunuh, menumpahkan darah, sengaja mencari, ya, dan bukan dengan cara yang benar. Kalau dengan cara yang benar seperti apa? Jihad, berperang melawan orang kafir. Kita mesti mempertahankan diri kita dan kita mesti membunuh mereka, ya, karena mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya. Mereka mati, ini hak dalam membunuh, benar. Atau contoh yang lain dikatakan oleh para ulama, contohnya dalam hadis seperti misalnya kalau dalam hukum Islam orang yang membunuh maka dikisos, dibunuh juga. Ini kan menumpahkan darah, iya. Tapi siapa yang berhak? Penguasa, pemimpin yang membuat hukum ini. Kemudian yang ditunjuk hanya satu orang atau beberapa orang. Ketika saya dulu kuliah di Madinah, di Saudi kan diterapkan hukum Islam. Yang membunuh kalau dituntut untuk dibunuh juga, dikisos, makanya dibunuh. Itu algojonya, dia digaji rutin tiap bulan, ya, walaupun tidak ada orang yang pasti dipenggal setiap hari. Kerjanya memang itu. Nggak ada dia rasa bergetar megang pedang itu, memenggal leher orang, takut, dia nggak ada. Santai aja dia jalan, badannya tegap. Itu orang sudah duduk gini, kepalanya gini, sekali tebas saja habis. Itu pisaunya tajam dan memang kerjanya memang khusus itu. Dan ini yang ditunjuk, ini namanya dia menumpahkan darah, iya, tapi dengan jalan yang benar. Ya, tolong anak-anak diamankan, pegang. Nah, siapa ini bapaknya nih? Hendak dibawa anaknya pulang nanti. Ya, kita lanjutkan. Hadis ini merupakan juga peringatan bagi kita semua, jangan sampai kita termasuk orang yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu yang suka membunuh orang lain, menumpahkan darah orang lain tanpa benar, tanpa hak. Baik yang dibunuh ini adalah kaum muslimin, sesama kaum muslimin, dan ini dosanya sangat besar. Baca dalam surah An-Nisa, bahkan terancam dia akan masuk ke dalam api neraka jahanam lama, mungkin bisa jadi dia terakhir nanti keluar dari neraka masuk surga. Ya, walaupun dia tidak kafir. Tapi ini bahaya, membunuh kaum muslimin tanpa ada kebenaran, tanpa ada hak. Bahaya, orang Islam dibunuh. Bahkan juga hadis ini menyebutkan
Ancamannya adalah membunuh orang kafir, betul-betul kafir dia, tapi dia bukan kafir harbi. Ya, kafir itu dibagikan oleh para ulama ada 3, kafir harbi, kafir zimmi, kafir mu'ahad. Kafir harbi itu yang mereka memerangi kita. Contohnya, orang Belanda menjajah kita, dia membunuh kita, kita perangi, ini kafir harbi, bunuh dia, halal darahnya. Orang Jepang atau misalnya ada penjajah kafir yang menyerang kaum muslimin di negeri kaum muslimin, serang mereka, bunuh mereka, ini halal dalam mereka dan kamu tidak berdosa. Ini peperangan, jihad. Ya, selain dari kafir harbi nggak boleh dibunuh. Makanya ada pembagian kafir yang lain, kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Dia penduduk negeri itu dan dia bukan Islam. Dia tinggal misalnya di negeri kita Indonesia, dia sudah beranak pinak dan memang keturunannya di situ bahkan jadi warga negara, tapi dia tidak Islam. Mereka kafir zimmi, haram dibunuh. Apapun agama mereka, mau Nasrani, mau Yahudi, mau agama musyrikin, nggak boleh, karena mereka tidak boleh dibunuh, itu dijaga nyawanya. Kalau kita bunuh tanpa ada sebab, dia bukan memerangi kita, dia diam-diam aja jalan belanja langsung kita tebas, langsung kita bunuh, langsung kita pasang bom di badan kita ledakkan, banyak dia mati. Antum namanya membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh, masuk dalam hadis ini, hukumnya haram. Makanya saya selalu mengatakan kajian salaf, manhaj salaf, ahlus sunnah wal jamaah memerangi teroris, pemahaman khawarij, pemahaman ekstrim kita perangi, tapi kita yang tertuduh teroris, itu ya masalah. Terbalik kan? Iya, di kajian-kajian kita menjelaskan nggak boleh, kafir zimmi nggak boleh dibunuh. Mereka selagi beribadah di tempat mereka, kita bom, nggak boleh, haram. Antum masuk ke dalam hadis ini kalau ikut kelompok ini. Ada yang ketiga kafir mu'ahad. Mu'ahad ini ada perjanjian dengan kaum muslimin. Dia bukan orang penduduk asli, tapi dia datang dari luar. Ada urusan bisnis, ada urusan negara. Dia misalnya berada di negeri kita dalam 5 tahun, 7 tahun kedutaan. Kan orang-orang kafir itu kerja di kantornya ini segala macam, nggak boleh dibunuh mereka. Perjanjian. Atau bisa juga dikatakan oleh para ulama menyebutkan salah satunya, misalnya ada orang yang dia lari dari negeri lain, dia akan diburu, ternyata dia masuk misalnya ke negeri kaum muslimin, diberikan suaka politik, dijamin hidupnya, maka nggak boleh dibunuh. Ini pemahaman yang benar ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Ini dia manhaj salaf. Makanya jangan dituduh manhaj salaf itu teroris, menghasilkan teroris. Baca kitab Tauhid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oh teroris. Masya Allah, dari mana kesimpulan seperti itu? Ya, dikatakan manhaj salaf melahirkan para terorisme. Nggak benar. Bahkan kita orang yang paling keras memberantas pemikiran seperti ini. Dari dulu sampai sekarang. Di negara manapun. Di Saudi sendiri ada teroris. Negeri Islam. Khawarij. Tahu antum Usama bin Laden? Itu dia warga negara Saudi. Tapi mengkafirkan Raja Saudi, pemerintah Saudi, ulama, keluar dia. Pergi kemana? Ke Afghanistan. ISIS yang sekarang ini itu juga khawarij, mengkafirkan semua di luar kelompok mereka, menghalalkan darah kaum muslimin, bukan darah orang kafir, darah kaum muslimin. Lebih parah lagi kalau membunuh kaum muslimin. Maka kelompok-kelompok ini berbahaya. Ya, kalau kelompok-kelompok ini berbahaya. Makanya saya selalu mengatakan kalau mau intel kajian kita silakan. Mana ada intel sini? Silakan duduk. Kita bukan pengajian ekstrim, bukan pengajian teroris. Terbuka. Kita bahkan menjelaskan ini pemahaman yang salah. Tapi
Kebalikannya kita yang tertuduh terus. Ya, ini kita harus luruskan. Kita harus luruskan supaya kaum muslimin tahu pembahasan ini dengan cara yang benar. Bahkan Rasulullah SAW mengancam bagi orang-orang yang membunuh kafir mu'ahad, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir, orang kafir dibunuh, mu'ahad yang ada perjanjiannya dengan kaum muslimin, dijaga, nggak boleh dibunuh, kita bunuh, maka orang tersebut yang membunuh tidak akan dapat membau wanginya surga di padang mahsyar. Di hari akhirat nggak dapat bau surga. Dapat baunya saja nggak dapat, apalagi masuk. Karena dikatakan dalam satu riwayat hadis, surga itu akan terbau kalau kita berjalan kaki selama 40 tahun. 40 tahun kita jalan, berapa juta kilo, hitunglah, sudah terbau surga itu, belum masuk lagi. Tetapi orang yang melakukan ini tidak akan mendapatkan bau. Orang yang membunuh kafir mu'ahad, dia ditahan ditahan oleh Allah, tidak bisa membau wanginya surga. Maka dengan ini menjadi pelajaran juga kepada kita bahwa kita harus hati-hati dengan kelompok Khawarij yang mereka menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah orang kafir yang bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi ya kita berhadapan, memang perang. Nggak mungkin pula antum memakai hadis ini, ada orang kafir kita lagi berjihad, janganlah dibunuh. Ya, antum ditusuknya mati, ditembaknya mati, habislah kita. Ya. Ada sahabat mereka berhadapan dengan musuh, mereka tidak melawan, nggak ada, mereka tebas. Khalid bin Walid itu tak terkalahkan. Kalau dia sudah pegang pedang kanan kiri itu, semua orang lewat kafir itu habis semua. Nggak ada pakai hadis ini kesian, nanti bunuh orang kafir, nanti masuk neraka, nggak ada. Ini kan perang, beda dengan orang yang lagi santai-santai. Bahkan para ulama mengatakan, walaupun misalnya salah ya, adanya turis-turis asing yang pergi jalan-jalan masuk ke negeri kaum muslimin, contohnya di Indonesia, walaupun pakai celana pendek, mohon maaf mungkin pakai celana dalam, berdada di tepi-tepi pantai, boleh kita bunuh? Tidak boleh. Karena mereka bukan memerangi kita. Mereka maksiat, iya, tapi tidak boleh dibunuh. Itu yang pemikiran Khawarij itu kan, itu semuanya nampak oleh dia kafir, ya udah bunuh. Jahat, zalim, udah habis. Ya, apalagi maksiat. Siapa yang tidak tahan melihat maksiat? Kita nggak tahan melihat maksiat. Turis-turis banyak itu membawa maksiat. Iya betul. Memberikan pengaruh besar terhadap generasi kaum muslimin, tapi masalahnya aturan Islam ada, nggak boleh dibunuh mereka. Pemerintah yang harus memberikan peraturan, ya. Jadi ini yang perlu dipahami oleh setiap kaum muslimin agar kita tidak salah dalam bersikap. Intinya kita berikan kesimpulan dari hadis yang kita sampaikan, kita harus sangat berhati-hati. Karena ini adalah kelompok manusia yang paling dibenci oleh Allah. Jangan kita masuk salah satu dari mereka. Kalau dikatakan paling dibenci, berarti sudah jelas terancam semuanya neraka. Ini neraka. Karena Allah benci, ya sudah, Allah masukkan ke dalam neraka. Nggak ada tempat yang lain. Kalau Allah cinta, ya Allah masukkan ke dalam surga. Sudah jelas. Mulhidun fil haram yang pertama, orang yang membuat kerusakan di tanah haram. Mubtaghin fil Islam sunnatul jahiliyah, mencari memasukkan di dalam Islam tetapi bukan sunnah Nabi tapi sunnah jahiliyah. Kemudian yang ketiga, membunuh orang tanpa hak. Tiga ini, hati-hati jangan antum masuk satu di antara yang tiga atau tiga-tiganya ada pada antum. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kalau kita kaitkan dengan judul, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan judulnya apa? Ad-dukhul fil Islam, masuk ke dalam Islam. Berarti apa? Islam yang benar. Jangan Islam yang salah. Mulhidun fil haram, itu Islam yang salah.
Mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah, itu Islam yang salah. Membunuh orang tanpa hak itu Islam yang salah. Makanya masuk Islam itu yang benar, jalannya jelas, lurus, ikuti sunnah Nabi, selamat kita. Jangan ikut kelompok-kelompok sempalan sesat yang menyimpang, pemahamannya kacau balau, bahkan membunuh orang, menghalalkan darah kaum muslimin. Lari dari kelompok ini, jangan ikut, bahaya. Kalau tidak kita masuk orang yang akan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan bulan depan. Kalau seandainya ada pertanyaan silakan. Kalau tidak kita qomat dan salat Isya berjamaah. Fadhal kalau masih ada yang mau bertanya. Kalau ada yang belum paham, ada yang lain yang perlu ditanyakan. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira bisa dibawa pulang ilmu ini? Insyaallah 3 ya, 3 poin ya. Ada tambahnya tadi enggak? Yang lain? Ada. Jangan belajar tahsin aja kan? Ya, nuntut ilmu. Ada tambah lagi? Motivasi saja. Ya. Dapat kabar bahwa kawan-kawan di sini hanya sanggup 1 ekor sapi. Ya, Masya Allah. Contoh di tempat yang lain, saya mendapat video dari tempat saya ngisi kajian daurah di Kabupaten Anambas. Mereka sedikit sekali, lebih sedikit dari jumlah antum nih. 3 sapi, 4 ekor kambing. Di Kabupaten Anambas, di Tarempa. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Batam, dari Batam naik pesawat ke Letung, dari Letung naik speedboat 2,5 jam baru sampai ke Tarempa. Di situ saya ngisi daurah. Dan mereka ngirimkan video hasil mereka kemarin Idul Adha nyembelih sapi. Subhanallah. Ya, jadi ini harus menjadi motivasi kita juga. Seharusnya kita lebih banyak ya. Seharusnya. Ada yang bertanya itu sering datang bertanya ke saya, Ustaz, boleh kita ada istilahnya tabungan untuk Idul Adha? Boleh. Targetkan 11 bulan ke depan, misalnya harga sapi 3 juta atau 3.200.000 atau lebih, perkirakan per bulan kita sisihkan duit, kasih ke panitia. Panitia yang amanah ya, jangan melarikan duit orang pula. Ya, betul-betul kalau bisa masukkan ke bank Islam. Ya, tabung atas nama misalnya satu aja yayasan apa, tapi ini peruntukan untuk kurban. Catat namanya. Tanggal berapa dia bayar setiap bulan. Nanti sampai tahun depan dia nggak berat. Udah. Tiba-tiba Masya Allah jadi juga ya 1 ekor sapi 7 orang. Insya Allah nggak ada yang nggak bisa. Dan itu sudah dipraktekkan oleh sebagian kawan kita. Makanya saya tadi cerita duduk ketika makan tadi lupa saya kawan dari mana ya. Tapi dia cerita kemarin. Ya termasuk panitia intinya dia buat model tabungan seperti itu. Yang dulunya seperti mungkin di sini juga 1, 2, 3 paling banyak. Tahun ini 9 ekor sapi dengan buat cara tabungan seperti itu. Bisa, insya Allah kita bisa. Ya, ini yang insya Allah bermanfaat cara-cara seperti ini dan rasanya nggak ada yang nggak bisa. Ya, saya selalu mengatakan kalau di dalam khutbah Jumat saya di Pekanbaru saya katakan ya sebelum datangnya Idul Adha, Masya Allah. Kalau dalam urusan dunia bisa kita beli semua. HP pun bisa kita ganti. Harga jutaan. Untuk keperluan motor, mobil, rumah, ini segala macam. Tapi untuk korban yang sekali setahun berat. Kan jadi pertanyaan. Dalam urusan pahala yang sudah jelas, pahala yang besar, hari yang mulia, pahala berlipat ganda, nggak bisa kita. Salah. Kenapa kita urusan dunia bisa? Nah ini yang jadi pikiran bagi kita semua. Insya Allah
Kalau seperti itu kita berpikir, maka insya Allah semuanya bisa. Saya kemarin khutbah Idul Adha di Pekanbaru, saya nggak perlu sebutkan namanya, di tempat kawan-kawan juga. Qadar Allah ketika saya khutbah, ketika sebelum sholat, dengar ada pengumuman karena dekat. Ini masya Allah kawan-kawan sudah kajian sunnah, sudah masjidnya besar, sudah ada komunitas istilahnya sholat Idul Adha-nya, sembelihan sapinya, kambingnya. Saya dengar karena mic-nya keras. Mereka itu ketua masjidnya mengatakan, ketua musalanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sangat sedih katanya. Kita sekarang ini sholat Idul Adha, tapi tahun ini 1 ekor sapi pun tidak ada. Saya dengar, saya di sini, dia ngomongnya di sana pakai mic-nya keras. Sementara di tempat kita 11 ekor sapi. Yang anak khutbah Idul Adha itu 11 ekor sapi, belum kambingnya. Itu tetangga musola, mungkin banyak juga komunitas masyarakat di situ. Diumumkan, diwanti-wanti masyarakat, sedih kita katanya. Kenapa kita ini nggak ada yang berkorban, 1 sapi pun nggak ada kata dia. Padahal saya tahu di sini banyak orang yang kaya kata dia. Banyak orang yang mampu. Ini kan sedih gitu. Mendengar keadaan kaum muslimin seperti ini. Apalagi kalau kita mendengarkan hadis. Antum pernah nggak dengar hadis? Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna masjidana." Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki harta bisa untuk menjadi peserta korban, tapi dia tidak daftarkan dirinya, dia tidak mau, kata Nabi, jangan dekati tempat salat Idul Adha. Jangan dekati tempat salat Idul Adha. Nabi mengharamkan orang yang datang ke tempat salat Idul Adha yang mampu tapi nggak mau berkorban. Coba kita pikirkan, masuk nggak kita? Nah itu yang jadi pertanyaan. Ya, antum nggak berhak, yang mampu, yang sanggup tapi nggak mau berkorban, jangan datang ke tanah lapang salat Idul Adha. Nabi yang melarang. Ini menunjukkan bahwa hukumnya itu makanya Pak sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib melalui hadis ini. Itu peringatan keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau ada niat kita kuat, azam kita kuat, dan kita mau mencari, insya Allah bisa. Tapi kalau kita dari awal mengatakan enggak lah, itu sudah lah itu, masa nggak ada jalan, memang nggak ada jalan untuk jadi peserta korban tuh nggak ada jadinya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ini saya baca fatwa Syekh Ibnu Utsaimin atau apa, saking kuatnya para ulama menganjurkan kita untuk menjadi peserta korban. Kata para ulama, contohnya antum nggak punya duit, seperti tadi misalnya kita ambil patokan 3 juta ya tahun ini, uang nggak cukup 2 juta atau kurang, ya, tapi kita mau menjadi peserta korban. Kata para ulama boleh berhutang, pinjam duit kawan 3 juta, tapi ada syaratnya, antum perkirakan bisa membayar misalnya bulan depan lunas. Saya perkirakan saya dapat untung, saya perkirakan dari sini ada celah dapat duit, tapi sekarang ini nggak megang. Ini udah mau Idul Adha nih, pinjam dulu. Orang yang berduit, Pak, jadikan antum peserta korban, ingat utang antum ada, segera dilunasi. Sampai seperti itu para ulama mengatakan hutang. Tapi jangan berhutang orang yang tidak mampu membayar. Nah, ini jangan, nggak boleh. Berarti hukumnya nggak boleh nanti. Ya, memaksa diri. Tapi kalau ada kesempatan kita ada celah-celah, mungkin orang bisnis ya. Pas mau Idul Adha nggak ada duit. Tapi celah bisnis saya yakin saya dapat untung. Saya bisa bayar hutang. Ya udah, ambil, pinjam duit orang dulu. Daftarkan diri kita. Jadi ini sebenarnya seperti ini kan banyak penjelasan dari para ulama kita menunjukkan hari raya Idul Adha itu memang hari korban, menyembelih, dan itu penting bagi kita, syiar Islam. Ya, bahkan niatkan setiap tahun saya harus menjadi peserta korban, harus, begitulah istilahnya. Tabung, insya Allah bisa. Kalau tadi mau dikelola dengan rapi, ya sudah panitia, daftarkan di sini melalui yayasan ini, masjid ini, buka rekening tersendiri, jangan diganggu gugat, ya.
daftarkan orangnya berapa, namanya siapa, setiap bulan siapa. Udah, nanti akhir tahun sudah dekat, sebulan 2 bulan sudah cari sapi, ya udah terkumpul duitnya. Masya Allah, ini saya kira bisa, dan rasa saya akan lebih dapat banyak untuk kita bisa berkorban. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.